Tes. Cek 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 saha. We are excited to have Eriko Darmawan Handoyo with us today. He will be talking about how Flutter saves your precious time. Please join me in welcoming Eriko Darmawan Handoyo to the stage. Let's give him a big round of applause. Nunggu kan? Hah? Oh, nggak nunggu. Oh, udah langsung. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Bentar ya, saya masih grogi. Bentar ya. Soalnya kalau banyak gini agak gemper juga ya. Oke, selamat pagi Bogor. Bogor tuh termasuk yang spesial untuk saya ya. Karena di Bogor ini saya numpang brojol. Jadi saya lahirnya di Bogor, tapi emang dari kecil sampai besar tinggalnya di Bandung. Jadi cuma numpang keluar aja udah gitu pindah ke Bandung. Ya, oke. Hari ini saya ingin membawakan materi tentang Flutter. Sebentar, ini bisa diperbesar nggak ya? Bisa ya. Oke, hari ini saya ingin membawakan tentang Flutter. Tapi di sini tapi saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin banyak yang belum tahu, nama saya Eriko Darmawan Handoyo. Dulu saya kuliahnya di Unpar. Terus S2-nya di ITB, saat ini saya jadi dosen di Maranatha. Dulu saya pernah membuat buku seperti ini tampilannya kalau ada yang pernah lihat ya. Kalau di Tokped juga sekarang nyari juga masih ada sih, tapi ini udah lama. Ya, jadi tentang pemrograman dasar dan OOP. Terus saya juga membuat konten di YouTube tentang Flutter juga. Juga saya memberikan training untuk Flutter. Nah, hobi saya traveling, jalan-jalan sama seperti kalian ya. Makan, kulineran juga sama ya, itu sama seperti kalian. Dan nonton film, nonton bioskop, dan semua yang menghabiskan uang itu saya suka ya, itu hobi saya. Jadi ngoding itu bukan hobi ya, ngoding itu tuntutan hobi ya. Karena hobinya keluar uang ya terpaksa ya harus ngoding untuk cari uang. Jadi saya mengerti banget perasaan kalian yang ingin menjadi programmer tapi enggan mengcoding ya. Nah, karena saya juga enggan ngoding. Ini gara-gara tuntutan hobi jadi terus ngoding ya. Oke, topiknya sekarang itu Flutter tentang multi-platform framework. Jadi di sini saya akan memberikan pengenalan. Jadi nggak terlalu detail dengan Flutter-nya karena di sini kan pesertanya umum ya, nggak cuman Flutter aja. Dan saya yakin di sini juga banyak banget pengikut setianya Pak Dika nih ya. Jadi saya ingin memperkenalkan Flutter dengan harapan kalian dari sesi ini tuh banyak yang logout dari Pak Dika, login ke saya ya. Bantu saya kalahkan Mr. Beast ya. Kita buat harum nama Indonesia, oke? Saya udah hitung kemarin ya. Subscribernya tinggal 305.953.000 lagi. Ya.
saya harap kalian bisa nambah, ini ada 1000 ya lumayan lah nambahin 1000 ya. Oke, pertama-tama ya kita langsung masuk materinya karena cuma 25 menit. Jadi dampak dari kemajuan teknologi dan juga kemajuan internet yang saat ini ada, itu tuh perusahaan-perusahaan banyak yang harus mendigitalisasi sistem mereka. Ya, karena kalau enggak mereka bakal ketinggalan zaman, apalagi sejak Covid kemarin ya. Kalian bisa lihat dulu sebelum Covid yang namanya bank digital tuh jarang banget. Paling yang ada tuh Genius ya, yang awal-awal ya Genius. Udah gitu sejak Covid langsung deh banyak tuh ya, Bank Jago lah, terus ya, bahkan BCA yang tadinya konvensional ya males keluar Blue juga ya, akhirnya keluar bank digital lain, ada Neo lah, ada Cbank, sekarang udah banyak banget ya, Superbank, pokoknya banyak lah. Itu semuanya mendigitalisasi sistem mereka karena orang sekarang tuh malas banget kalau segala sesuatu harus dilakukan secara manual. Jadi kalau emang bisa sambil bobo gitu ya, mencet-mencet ya, itu udah lebih asik lagi. Jadi mau nggak mau sekarang perusahaan perlu mendigitalisasi sistem mereka. Nah, sistem yang dibuat itu harus mengakomodasi sebanyak mungkin platform, karena saat ini kan pengguna ini banyak ya, ada yang punya iOS mungkin ya, ada yang punyanya Android, ada yang mungkin punya komputer, ada yang nggak punya komputer, kan banyak. Ya dulu kalau ada Windows Phone ya ada 3 ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama developer, katanya untung nggak ada Windows Phone, kalau ada Windows Phone ngerepotin ya, saya harus bikin 3 platform gitu. Jadinya Windows Phone sekarang udah nggak ada, tapi ya ini banyak yang platform yang diiniin ya, ada yang pakai Linux ya karena anti Windows gitu ya, sama anti Mac. Jadi saya mau pakai Linux biar lebih keren gitu ya, semuanya bisa di coding semua ya, diiniin sendiri. Jadi ada yang seneng Linux ya. Nah itu harus bisa diakomodasi di berbagai platform. Dan selain itu development dan maintenance itu juga harus diselesaikan secepat mungkin, karena orang-orang zaman sekarang agak nggak sabaran ya. Kalau orang zaman dulu lebih sabar ya, kalau mau ngirim surat ke pacar pakai kirim, pakai kantor pos ya, kirim mungkin balasan seminggu lagi, 2 minggu lagi, sabar. Kalau sekarang kan baru dikirim, baru sedetik, ping, kemana lu? Nggak dijawab, iya kan? Bisa kayak gitu, jadi lebih nggak sabaran anak zaman sekarang tuh. Orang-orang zaman sekarang banyak yang nggak sabaran. Oleh karena itu, perusahaan jadi harus berlomba-lomba, ya harus berlomba-lomba untuk memberikan servis secepat mungkin. Selain itu ide juga, kalau ide nggak langsung dilaksanakan bisa keburu diambil orang lain. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau kalian jadi programmer pasti ngerasain, aduh si bos teh nggak kira-kira gitu ya, suruh ini itu waktunya seminggu ya, kalau nggak waktunya 2 hari atau malam hari ini malam ini udah beres ya. Nah kayak gitu ya, jadinya semua tuh harus dilaksanakan dengan secepat mungkin. Nah problemnya itu apa yang ditemukan oleh perusahaan? Yaitu kalau pengen menangani banyak platform ya harus punya banyak tim ya kalau pengen cepat. Jadi ada yang tim Android, mungkin ada yang tim web, ada yang tim iOS ya seperti itu. Terus udah gitu development sama maintenance time waktunya itu bisa beda-beda antar platform. Ya kalian pernah dong ngelihat aplikasi yang, kok di Android udah ada updatean tapi di iOS belum, atau sebaliknya kayak gitu. Itu ya karena tergantung tim ya, mungkin tim yang sana lagi banyak kerjaan jadi belum sempat update gitu ya, atau mungkin yang di sana enggan mengcoding jadinya lama gitu ya, nge-scroll Facebook terus ya, akhirnya nggak beres-beres update-nya ya, itu tergantung timnya ya. Terus kualitas aplikasi dan user experience-nya juga bisa beda-beda antar platform, karena kan ya balik lagi tergantung yang ngerjain. Kalau yang ngerjainnya wah jago banget mungkin sampai detil ya, bug-bugnya nggak ada. Ada yang mungkin wah ceroboh ya, semuanya banyak bug gitu, bisa aja. Jadi kadang-kadang kalian kalau pakai aplikasi kan suka beda ya. Di iOS bagus kok, di Android jelek, atau kebalikannya ya. Di Android bagus kok, pindah ke iOS jadi jelek. Nah bisa kayak gitu, karena ini beda tim. Terus udah jelas yang paling nggak disukai oleh perusahaan adalah biayanya banyak ya, karena harus banyak yang dibayar ya, timnya banyak ya harus bayarnya banyak, seperti itu. Nah itulah kegunaan yang dirasakan ketika kita menggunakan Flutter. Jadi Flutter itu apa sih? Flutter itu tuh open source framework. Jadi ini framework, dia sifatnya open source. Open source itu bukan artinya gratis ya, yang gratis itu belum tentu open source. Open source itu berarti codingannya tuh bisa kita bongkar, bisa kita lihat. Jadi dikasih ke publik.
Jadi publik bisa ngelihat codingannya Flutter itu seperti apa. Ya itu yang namanya open source. Ini dibuat oleh Google yang ditujukan untuk membuat aplikasi multiplatform, jadinya bisa dijalankan di banyak platform, ya, di-compile secara natif, ya, terus dia juga memiliki tampilan yang menarik ya, beautiful di sini, beautiful application. Dengan menggunakan single code base, satu code base saja, kita menggunakan Dart ini bisa bisa membuat di berbagai platform. Nanti saya demokan ya. Nah untuk yang lainnya kenapa Flutter ini kalian bisa lihat di link yang saya kasih. Nanti slide-nya kalian bisa download juga. Ya di sini saya kasih link karena waktunya terbatas. Nah yang menggunakan Flutter tuh siapa aja sih? Nah di sini ada banyak ya. Ya jelas Google pakai ya. Terus ada Toyota yang kalau kalian bisa lihat yang merek-merek kelihatan jelas ya. Ini BMW, Grabnya Grab Merchant ya, bukan Grab yang kita pakai ya. Terus Tencent, Nubank, ya ini ada banyak. Terus udah gitu Alibaba juga sama, ya ini Alibaba juga pakai. Terus kemarin ada yang ini community modul untuk PUBG ya, PUBG ini game ya, game tembak-tembakan ya PUBG ya, tahu lah ya. Nah ini ada ininya kalau kalian pengen lihat dia punya cerita kenapa dia pakai Flutter, ini ada linknya saya kasih. Ya terus Universal Studio juga bikin aplikasi untuk meningkatkan experience dari pengunjungnya, ini juga dia buat dengan menggunakan Flutter. Ini kalian bisa lihat juga lebih jelasnya itu di YouTube-nya. Ya ini saya tampilkan linknya. Nah kalau di Indonesia sendiri yang pakai siapa aja sih? Itu ada banyak ya. Di sini ada Pemprov Jabar, terus ada Kendal, ada PLN. Ini PLN Mobile tuh yang kalau kalian beli token listrik itu juga pakai Flutter. Ya terus BPJS Kesehatan, Bank Jateng, BPDDIY kalau ada yang dari Jogja di sini, ya ini BPDDIY juga mobile bankingnya pakai Flutter juga, ada Bank DKI, ya, Bank Aceh, ya Syariah, Bank Lampung, Bank Banten dan sebagainya ini, Bank Jago tuh itu juga pakai Flutter. Ya jadi kalau kalian pengen tahu apa sih aplikasi yang pakai Flutter ya kalian bisa lihat lah. Ya Bank Jago kayaknya banyak lah yang punya ya, Bank Jago kan nempel sama Gojek ya. Nah itu dibikinnya pakai Flutter. Pengen lebih jelasnya, di sini juga saya udah kasih link YouTube-nya, apa itu Flutter dan siapa aja yang menggunakannya ya. Nah terus makin ke sini itu makin banyak yang support Flutter, karena Flutter ini kan open source, karena open source jadi banyak yang bisa ngelihat codingannya ya, jadi dia bisa pelajari, akhirnya banyak banget dari komunitas yang bikin package. Jadi di PubDev itu tempat untuk kita publish package, itu ada puluhan ribu package untuk Flutter dan Dart. Jadi nggak perlu pusing ya. Dulu saya pernah, sebelumnya kan saya di Windows Phone, terus punah ya Windows Phone kan ya. Jadi akhirnya saya mau nggak mau harus ke Android nih. Android saya pernah nyobain pakai Xamarin Mobile ya. Nah waktu di Xamarin itu, wah susah banget ya, saya pengen misalnya saya punya kalender pengennya yang diganti, nggak pengen yang bawaan ya, pengennya yang bagus gitu, yang indah. Nyari untuk komponen ini, kalendernya ini susah banget. Udah gitu kalau ketemu dijual lagi. Udah dijual juga, dijualnya tuh sebundling ya, jadi nggak cuma dijual ininya aja, tapi dijual satu tema sama misalnya buttonnya lah, ininya. Padahal saya cuma butuh untuk si misalnya date time pickernya doang. Nah itu jadi repot ya. Sedangkan kalau di sini, wah kalian gampang ya, tinggal cari aja pasti banyak lah dapet ya. Oh pengen yang indah-indah ininya dapet, mau yang ininya apa dapet ya. Jadi banyak banget yang sudah mensupport si Dart. Terus banyak database juga yang bisa terintegrasi dengan Flutter dengan secara langsung dan dengan mudah. Contohnya Firebase, Supabase, dan Objectbox. Jadi kita nggak perlu bikin backend ya. Kita langsung integrasi aja. Saya pengen connect sama Firebase-nya, udah bisa langsung connect. Bahkan ada widget-widget yang langsung otomatis. Tinggal pasangin si Firebase-nya, udah langsung bisa loginnya, bisa ininya. Jadinya tinggal pakai aja. Pokoknya kalau yang dari Google udah jelas ya, pasti lebih mudah untuk connect ke Flutter, karena kan Flutter ini buatan Google ya. Jadinya Firebase, Supabase, Objectbox, dan sebagainya ini bisa diintegrasikan dengan mudah di Flutter. Ya. Ini kalau ada yang mau belajar tentang Firebase, bisa lihat di playlistnya ini. Ini Objectbox juga ada di sini juga ya. Semuanya ada di YouTube saya ya. Bantu saya mengalahkan Mr. Beast. Nah, tapi terkadang ya, kan meskipun kita pakai Firebase, misalnya Firebase itu bisa dipakai di mana,
di aplikasinya secara langsung, terkadang tuh kita masih butuh ada back end-nya, ya meskipun simple. Contohnya kapan? Ketika kita menggunakan layanan dari pihak ketiga, misalnya payment gateway atau ya layanan lainnya yang biasanya ngasih API key ya, ngasih API key atau token untuk supaya kita bisa mengakses si layanan tadi ya. Kalau misalnya payment gateway itu biasanya dikasih API key. Nah, API key ini jangan disimpan di Jangan disimpan di front end ya, di aplikasi kita, entah di website atau di aplikasi mobile. Karena kalau ditaruh di front end itu rentan banget bisa dioprek-oprek nih. Ya, jadinya rentan banget bisa didapetin tuh si API key-nya sama orang lain. Nanti akhirnya bisa digunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu yang namanya API key atau token itu sebaiknya ditaruh di sisi server, ya di back end. Nah, jadi mau nggak mau kita ya harus adalah back end-nya dikit untuk sebagai perantara supaya ketika si aplikasi kita mau ngomong sama layanan ini ya harus ada back end-nya ini. Gitu. Nah, untuk yang belajar Flutter itu kan pakai Dart ya. Itu nggak perlu khawatir karena back end juga ada yang udah pakai Dart ya. Nah, keuntungannya apa kalau kita pakai back end yang dalam bahasa Dart? Ya kita belajarnya cuma satu, kan kita enggan ngoding ya, enggan belajar juga dong. Jadi cukup belajar satu bahasa aja, bahasa Dart, udah kalian udah bisa bikin dari back end sampai front end-nya. Terus sharing code itu maksudnya apa? Kan kadang kita misalnya di front end nih ada user gitu ya, ada class user. Terus nanti di back end pasti ada class user juga kan. Nanti kita ngobrolnya kan lewat API itu pakai JSON ya kan. From JSON to JSON. Nah kalau ini beda bahasa kan berarti kita harus bikin kelasnya 2 biji. Di front end bikin, ya di back end juga bikin kan. Nah tapi kalau misalnya semuanya pakai Dart, kita bisa bikin package yang isinya itu kelas-kelas yang akan dipakai di kedua tempat. Ya nanti tinggal diimport aja. Jadi kita bikin kelasnya cuma satu. Ya keuntungannya apa? Ya time efficient, kita ngerjain cuma satu kan. Terus udah gitu bisa mencegah unexpected bugs ya. Jadinya kalau udah bener ya udah pasti bener kan dipakai di front end, di back end gitu. Jadinya nggak akan ada yang namanya bug gara-gara kita ngoding 2 kali. Ya, jadi jangan banyak-banyak ngoding ya, makin banyak ngoding tuh makin banyak salah. Ya, itu harus diingat ya di kepala ya. Kalau dulu pas pertama kali belajar ngoding kan suka ada yang nggak tahu ya, kalau dulu saya waktu kuliah suka ada lombanya tuh kayak gini. Lu udah ngoding berapa baris lu? Gua udah pernah 1000 baris. Wah, nggak tahu kalau sekarang masih gitu nggak? Nah, itu makin banyak baris justru makin ngaco ya, nanti makin banyak errornya ya. Jadi kalau ngoding tuh sesedikit mungkin ya, kalau bisa cuma sekali ngoding ya jangan banyak-banyak ya. Gitu. Jadinya sesedikit mungkin karena itu untuk menghindari adanya bug. Terus udah gitu pilihan untuk back end-nya sendiri yang menggunakan Dart ada banyak, ada Self, ada Dartfrog, ada Serverpod ya. Nah, yang saya udah gunakan itu Dartfrog, ya udah pernah saya coba, ini ada playlistnya juga bisa kalian pelajari kalau kalian penasaran dengan Dartfrog. Nah ini contoh kelas yang bisa dipakai dalam bahasa Dart, dipakai di back end sama dipakai di front end ya. Contohnya di sini ada from JSON sama to JSON-nya supaya bisa dipakai bolak-balik ya. Berapa menit lagi? Oh 10 menit lagi ya udah ya nggak apa-apa nih. Demo app ya, jadinya saya ingin mendemokan, ini ada demo. Jadi saya coba buat aplikasi yang menerapkan Gemini, ya Gemini AI. Karena kan ini Google I.O. kemarin nge-publish tentang Gemini juga ya, Gemini AI. Jadi saya coba gabungkan si Gemini AI dengan Flutter. Kalau caranya sendiri, kalian bisa lihat di YouTube saya itu juga saya udah kasih linknya, itu gimana caranya kalian nge-connect-in. Ya, jadinya saya nggak akan terlalu banyak ngejelasin, saya cuma ngedemoin bahwa kita bisa loh bikin aplikasi full stack dari back end sampai front end menggunakan Dart semua, dan yang namanya Flutter itu juga bisa di-compile ke banyak platform tanpa kita harus ngubah-ngubah si codingannya. Ya, jadi itu yang pengen saya tunjukkan ke kalian. Kan saya pengen kalian logout ya dari Pak Dika ya. Nah ini saya deploy-nya di glob.dev ya, di glob.dev. Glob.dev itu untuk nge-hosting si Dartfrog-nya. Bentar. Nah ini codingannya ya, ini saya udah
udah compile ke Android sama ke iOS ya. Ini iOS-nya yang ini Android ya. Nah, sekarang saya mau coba compile ke Mac ya, ke Mac dulu. Ini codingan nggak ada yang saya rubah ya, sama ke web. Ya. Jadi kalian sesimpel ini ya, tinggal pilih mau kemana, compile. Pilih kemana, compile. Udah cuma gitu aja, nggak perlu repot ya. Nah, kalau kalian pengen aplikasi kalian tuh bisa jalan di banyak platform, kalian juga harus coba menerapkan adaptive layout atau adaptive design ya. Jadinya dia ngikutin si layarnya ya. Contohnya ya nanti ya kalau udah ada ininya ya, kalau udah ada isinya ya baru kelihatan. Ya, nah ini demonya tuh seperti ini sih. Semoga jalan ya. Ini SKS soal ngerjainnya juga. Soalnya biasanya suka ada sesuatu kalau mau demo ya, kalian skripsi juga gitu kan. Kemarin jalan Pak, sekarang jadi nggak jalan. Jadi saya agak deg-degan ya, ditonton banyak orang kalau nggak jalan kan malu-maluin ya. Semoga jalan lah ya. Nah jalan ya, dia bisa nggak gitu kelihatan ya, itu tuh dia nebak ingredients-nya. Ya, jadi saya kasih gambar, terus dia nebak. Di sini tuh ada ingredientnya itu chicken breast, ya, jadi dada ayam, terus olive oil, peppercorn, basil, sama rosemary. Nah, terus saya minta dia bikinin resep dari bahan-bahan ini, ya. Jadi ceritanya kalau kalian lagi bingung nih di rumah ya, wah saya punya bahan nih, sisa ini, saya mau masak apa ya, gitu. Nah, kalian bisa minta tolong si Gemini untuk membuatkan resep. Ah, keluar ya, untung jalan ya. Nah tuh ini maksud saya tuh gini, kalau lagi kecil gini ya, dia pindah ya, kalau ke sini tuh dia pindah ke sini. Ya mirip kayak kalau kalian buka email gitu ya, email juga kan kalau di handphone cuman subjeknya aja, tapi kalau di browser dia jadi ngegedein ya, langsung detailnya bisa ngelihat di sebelah. Ya itu salah satu contoh adaptive layout ya, jadinya kalian bisa mau di landscape, mau di portrait, mau yang lebar, mau yang sempit, itu tetap enak gitu dipakainya, tetap bagus. Ya karena sekarang kan device beda-beda ya, jadi nggak bisa kita, oh ukurannya kayak gini doang, karena nanti kalau default apalagi ya, bisa dibuka juga, itu beda lagi. Ya jadinya di web juga bisa digini-giniin kan, yang lebih parah lagi kalau di web ya bisa diginiin. Ya jadinya kalian perlu mencoba itu ya, menerapkan itu. Ini yang di macOS ya, kita coba juga ya. macOS itu tadi yang ini ya, kita ambil yang fish ya. Kita analyze. Tuh ini kalau gini, kalau ini gini. Ya. Create recipe, ini salmon, lemon, sama peppercorn ya. Nah ini tampilannya. Ini kalau kalian lihat, tampilannya udah bagus ya. Udah ada apa? Di bold judulnya lebih besar, ada heading 1, terus ada poin-poin gitu ya. Nah itu kenapa bisa kayak gitu? Karena saya minta si Gemini-nya ini ngasih jawabannya kembaliin dalam bentuk Markdown. Markdown tahu ya? Yang kayak di GitHub gitu kan, yang pakai crash gitu. Dalam bentuk Markdown. Nah terus dari Markdown bisa tampil kayak gini gimana nih? Wah ini nggak perlu pusing ya. Ada yang namanya Flutter Markdown package-nya. Ya, tinggal pakai, tampilin aja ya. Langsung keluar nih, kalau kalian mau lihat itu cuma begini doang ya. Nah, cuman satu ini doang ya. Markdown, oh nggak kelihatan. Bentar, saya gedein ya. Nah, mana tadi? Tuh, kelihatan nggak? Ya, cuma begini, Markdown body, data, titik 2, teksnya aja langsung tempelin, langsung keluarnya indah kayak tadi. Ya, gampang banget kan? Ya, mau belajar tentang Markdown ada ya di YouTube saya ya. Mudah banget kan ya, mudah banget ini. Makanya Flutter udahlah enak lah ya, logout semua lah. Bantu saya ya. Kok kesini?
Mana sih tadi? Ini udah. Sekarang kita cobain ini ya. Jalanin yang apa? Android ya. Android, oh yang ini nih. Fish juga ya. Kita analyze. Kita buktikan bahwa jalan semua ya. Nanti disangka ini screenshot lagi ya. Ini fish fillet, lemon, salt, peppercorn, sama olive oil. Nah, keluar juga ya. Lemon pepper baked fish ya, ini untuk 4 orang. Preparation time-nya 10 menit, cook time 15 sampai 20 menit. Ya, ini bisa kalian coba aja ya. Saya belum pernah nyoba sih. Nggak tahu ya dia ngarang-ngarang atau beneran ya. Belum pernah nyoba nih ya hasil ini. Bagus nih kayak jadi konten YouTube ya. Masak resep dari Gemini AI. Tadi ini terus, oh ini ya. Kita pilih lagi, pick image, yang mana? Oh yang ini, banana sama apple deh ya. Nah ini, apple banana smoothie ya. Gitu. Untung jalan saya. Saya deg-degan dari tadi ya. Soalnya kalau demo program tuh suka ada aja. Nah jadinya seperti itu. Ini jadi dengan Flutter kita bisa bikin multi platform kayak gini ya. Kalau di Windows kan saya nggak bisa tunjukin ya di Windows karena ini kan bukan laptop Windows. Terus di Linux juga saya nggak bisa lanjutin, nggak bisa tunjukin. Tapi kalian bisa coba kalau yang punya Windows atau Linux di rumah ya. Tapi ini iOS udah jalan, di Android udah jalan, di web udah jalan, terus di Mac OS-nya juga udah jalan. Oke, mungkin segitu aja untuk slide-nya ini kalian bisa download di situ ya, tinggal di ini aja di scan ya si QR code-nya. Itu kalian bisa download si slide-nya. Terus untuk memeriahkan acara ini, kelas online saya di Udemy saya berikan diskon 50% ya. Ini kodenya ya, kodenya Google IOX Bogor 24 ya. Semoga jadi makin pinter ya ini ya. Mulai tanggal 27 sampai 31 Juli. Nah ini YouTube saya, kalian bisa lihat di sana. Terus ada komunitas Flutter untuk apa? Untuk grupnya ya, dan yang lain-lainnya ada Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Silakan, semoga bermanfaat ya untuk YouTube-nya juga. Saya jelaskan dari dasar banget, dari tipe data pun ada. Jadi kalau di sini ada yang, aduh saya baru belajar ngoding nih, belum tahu apa-apa, nggak masalah. Karena di sana saya jelasin dari tipe data, cara assignment ke variabel pun saya ajarin di sana. Ya, sampai akhirnya ya bisa connect Firebase dan sebagainya. Dan backend-nya juga ada di sana. Jadinya kalian bisa pelajari. Harusnya sih udah bisa terima proyekan ya, tinggal saya tunggu saweran dari kalian aja ya. Oke, paling seperti itu. Thank you. Ini yang bertanggung jawab siapa? Udah? Oke ya. Makasih semuanya. Ya, sip.